Saya ulangi ya, berarti hakikat arti kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti jasad dan ruh akan terangkat. Jasad itu terganti ya. Perjalanan kita diciptakan, nanti seperti itu kita akan kembali melewati jalur yang sama. Jasad melewati jalur ciptaan, sedangkan batiniah kita itu melewati jalurnya alif lam lam ha, bertemunya di ha ya. Nanti kalau kembali ya, jasad akan melewati jalur ciptaan lagi, dia akan kembali ke tanah dengan penyebutan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Agamanya jasad akan kembali ke tanah. Barang siapa yang berpisah dengan jasadnya berpisah karena cinta, maka dia akan bertemu juga karena cinta ya, cinta dan kasih sayang. Barang siapa yang bertemu dengan nama Allah lalu kemudian berpisah dengan nama Allah, nah itu maksudnya ya, maka dia akan dipertemukan kembali, tetapi ya tergantikan dengan jasad yang baru yang dikiaskan bahwa kalau dia sempurna, kiasannya itu adalah bidadari ya, karena keadaannya sangat cantik. Jasad kita sangat bagus, mulus, insan kamil ya. Jadi lakum dinukum waliyadin itu artinya terpisahnya antara jasad dengan jiwa. Jasad melalui perjalanannya kembali itu melalui jalur ciptaan dan kembali berujung pada nafsun wahidah, sedangkan jiwa ya akan masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah rahasia dan kembali juga ke nafsun wahidah. Bertemu lagi di situ asal semuanya, asalnya jasad dan jiwa. Lalu kemudian ketika masuk pada wilayah akhirat, wilayah yang tidak terikat ruang dan waktu, tergantikanlah jasad itu menjadi jasad yang tidak tergantikan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Itulah yang disebut surga atau neraka ya. Surga atau neraka ya. Kenapa dibahasakan kembali kepada Allah ya, kembali kepada alif lam lam ha. Ha-nya itu surga atau neraka ya. Alif lam lam 3 tapi tidak terpisah ya. Jiwa ruh rahasia tidak terpisah. Alif lam lam, tinggal menentukan ini hanya surga atau neraka ya. Jadi kembali ke surga, kembali ke neraka, tetap bahasanya kembali kepada Allah. Yang kembali kepada ha yang sempurna, jasad yang sempurna, jasad pengganti yang sempurna, maka dia kembali kepada Allah dengan kenikmatan namanya surga. Barang siapa yang hanya jasadnya tidak sempurna ketika dibangkitkan, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan menderita. Semua kembali kepada Allah. Oke, cukup tadi ya. Caranya khusyuk. Caranya khusyuk dalam sholat. Yang kita harus bedakan antara mendirikan sholat dengan sholat. Yang diharuskan untuk khusyuk itu adalah sholat, bukan mendirikan sholatnya ya. Kalau mendirikan sholat harus tertib supaya hasilnya mendapatkan sholat yang khusyuk. Yang mana itu sholat yang khusyuk? Sholat yang berujung pada khosya ilallah. Khosya itu kalau diterjemahkan aslinya namanya takut, tapi kalau diterjemahkan secara makna namanya kedekatan kepada Allah, tanda kutip. Kedekatan kepada Allah itu tanda kutip. Jadi sholat yang khusyuk artinya dia semakin mendekat kepada Allah ya. Kalau bahasa kasarnya dia semakin takut kepada Allah ya. Jadi orang yang khasyi'un alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya ya, dan yakin akan kembali kepadanya. Itu orang yang sholatnya khusyuk. Dari mana sholat yang khusyuk ini? Karena cara mendirikan sholatnya tertib ya, tertib teratur dengan dasar ilmu dari Al-Quran ya. Jadi memang seringkali kita mencari ilmu pengetahuan
tentang sholat yang khusyuk, larinya ke mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu dengan khusyuk. Kata khusyuk itu takut. Khusyuk berarti semakin dekat kepada Allah, bermakna semakin dekat kepada Allah. Jadi pada saat kapan itu? Pada saat melakukan kebajikan, pada saat menyingkirkan duri dari jalanan, pada saat memasak, pada saat memperbaiki sesuatu yang rusak. Di situ harus sholat. Di situ dituntut khusyuk, takut kepada Allah, supaya tidak ada pengakuan bahwa kebaikan tadi kita yang melakukannya. Kalau kita meyakini kebaikan tadi adalah perbuatan kita, berarti kita tidak khusyuk, tidak takut. Bisa dipahami ya cara khusyuk dalam sholat. Jadi bedakan dulu mendirikan sholat dengan sholat. Kalau mendirikan sholat itu perintahnya qad qamatis sholat, mari kita dirikan sholat. Tujuannya apa? Hayya 'alas sholah, mari kita menuju sholat. Mari kita menuju al-falah, kemenangan. Sama itu kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Di mana itu kemenangan? Ya. Al-falah sama dengan al-fath, kemenangan. Fathah mubina, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, agar dosa-dosamu itu diampuni dari yang dulu sampai yang akan datang. Itu orang yang menang, orang yang mendapatkan al-falah. Jadi sholat itu tujuan yang kita lakukan, mendirikan sholat. Tekniknya bermacam-macam. Nabi-nabi terdahulu banyak macam cara mendirikan sholat. Yang paling sempurna yang diajarkan oleh Muhammad. Tekniknya sederhana, praktis, tapi hasilnya sangat tinggi. Hasilnya luar biasa sampai mencapai ars. Ya, sampai terjadi mi'raj. Kalau nabi-nabi terdahulu perjalanannya ya paling-paling sampai di jiwa, sampai di ruh, ya. Jadi sholat yang diajarkan oleh mendirikan sholat, yang teknik mendirikan sholat yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah itulah teknik yang paling canggih, praktis, tapi hasilnya sangat nilainya tinggi. Ya. Dari kecil saya menderita lahir dan batin, karena dari kecil yatim piatu, masa lalu tidak bisa dilupakan. Ya. Syukur-syukurlah kalau sekarang menderita ya. Allah itu adil. Allah sangat adil. Yang menderita di dunia kan bukan maunya kita itu untuk menderita. Tapi karena penderitaan itulah Allah janjikan ya bersabarlah. Ya. Dunia itu, roda itu akan berputar. Semakin banyak ujian kita hadapi di sini, di dunia ini, ya, semakin besar pembalasannya dari Allah, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Apakah ada proses memilih ujian di dunia? Memilih kondisi, misalnya memilih orang tua, memilih ujian. Adakah proses memilih ujian di dunia? Kalau kita ukurnya dari kemampuan yang kita miliki, ya, Allah memberikan ujian itu sesuai kemampuan. Apa maksudnya kita memilih orang tua? Apakah kemampuan kita terbatas hanya pada orang tua kita misalnya? Ya, maka itulah yang akan dimintai tanggung jawab. Kita tidak dimintai tanggung jawab terhadap penderitaannya orang-orang Palestina. Ya, karena kemampuan kita hanya pada keluarga kita. Jangan sampai kita korbankan keluarga lalu kemudian ya, kita mencari jihad di Palestina. Mulailah dari yang terdekat, ya.
Yang kita bisa bantu di Palestina itu ya paling ya ala kadarnya sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Kita doakan orang-orang yang mampu ke sana supaya mereka ya, mendapatkan ridho dari Allah, amal perbuatan mereka itu diridhai oleh Allah. Oke, jadi yang akan diminta tanggung jawab adalah apa yang kita mampu pada diri kita. Apa yang kita mampu. Ya. Secara lahiriah kita diminta tanggung jawab terhadap ya, manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain dan alam sekitar. Ada lagi tanggung jawab batiniah, zakat fitrah, apa yang bisa kita lakukan terhadap agama ini. Gitu ya. Selama masih ada dirinya, maka tiadalah khusyuk itu. Ya, bisa itu bisa. Memang itu mendirikan salat itu proses kematian, meniadakan diri. Oke, boleh. Makin mendekat, makin diuji. Saya rasakan sangat lelah. Makin mendekat, makin diuji. Bukan terbalik ini. Semakin banyak ujian, itu semakin dekat. Ya. Jangan dibalik ya. Apa yang kita maksud mendekat, kita tidak bisa ukur. Yang bisa kita ukur, kok banyak sekali ujian, itu berarti kita semakin dekat dengannya, Tuhan semakin sayang. Nanti kalau Tuhan itu tidak mau pusing, dia biarkan kita berfoya-foya, itu Tuhan tidak mau pusing. Bagaimana bahasanya? Tuhan tidak mau pusing. Jadi semakin diuji, semakin disayang. Ujian yang terberat itu ujiannya para nabi. Bayangkan Nabi Isa itu hanya untuk menyempurnakan Al-Quran, ya terpaksa dia ditancap jasadnya di kayu salib hanya untuk menyempurnakan penjelasannya Al-Quran. Kita ini mungkin kita mengukur diri kita banyak ujiannya, ya kita ukur orang-orang yang mampu di sekitar kita. Makanya kenapa selalu dianjurkan untuk mendekati anak-anak yatim, fakir miskin, ya, kita akan merasakan kebahagiaan keberadaan kita, ya. Tapi kalau selalu menengok ke atas orang-orang yang mampu padahal itu sebetulnya orang-orang yang mampu menurut pandangan kita, mereka juga itu tidak bahagia. Oke. Sakinah mawadah warahmah antara jasad dan jiwa, ya termasuk syarat bisa sholat kah? Ya betul, harus tenang. Sakinah mawadah warahmah, ada cinta kasih sayang karena basmalah kamu menyatu ya, disatukan itu jiwa dengan jasad kita itu karena sifat Rahman Rahimnya Allah ya, dengan namanya kamu saling meminta, dengan namanya bersatulah itu jiwa dengan jasad ya. Harapannya biarkanlah ini supaya dia kembali juga dengan namanya ya. Jadi saling cinta, saling sayang. Jangan karena jasad kita dikuasai hawa nafsu kita benci dia, jangan ya. Tetap disayang, tetap dijaga. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita karena Allah, kecintaan kita kepada jasad karena Allah, maksudnya adalah kita tempatkan jasad itu pada tempatnya. Jangan karena cintanya kita rawat dia sehingga tidak mau melaksanakan tugasnya. Padahal kalau kita cintai jasad kita ya, maka tempatkanlah dia pada tempatnya. Berilah tugas sesuai dengan tugasnya. Kalau tangan itu mengambil, kaki itu berjalan, mata melihat, telinga mendengar ya,
Jangan dijadikan tangan yang berjalan, kaki yang mengambil, ya. Tangan yang berbicara. Tangan yang berbicara itu maksudnya marah ya, pukul orang, tangan yang bicara. Ya. Bang Inung Madura, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur Asia ikut juga. Nanti kita akan lanjutkan sebentar, ini anak belum datang-datang ini sudah. Ini sudah lebih setengah jam saya menunggu ini. Ya Ustaz, karena pikir saya ruh kan ditiupkan setelah jasad terbentuk. Jadi ruh ditiupkan setelah jasad terbentuk. Jadi kata ditiupkan itu wilayah, menunjukkan wilayah atau tempat keluarnya ruh. Jadi di sini rahasia, di sini tempatnya rahasia, di sini wilayahnya malaikat, wilayahnya ruh. Ini disebut dengan surga, ya. Jadi ditiupkan itu maksudnya manusia itu keluar dari surga, ya, dari kenikmatan dari surga masuk kepada wilayah jasad. Jadi bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam jasad, sesuatu dari Tuhan ya ditiupkan kayak bagaimana bunyi yakinnya ya, tidak seperti itu. Itu hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita pernah tinggal di surga sebelumnya, ya, di surga sebelumnya. Kita bisa buka itu di surat Al-Baqarah ayat 25. Ketika kita nanti masuk ke surga, kita akan diperlihatkan makanan, ya, kita lihat ini, kita katakan ini makan ini saya pernah makan dulu ini, ya, saya pernah makanan, ya, melihat makanan seperti ini dulu, ya. Pada saat kapan itu kata dulu itu? Bukan di dunia. Pada saat dulu kita pernah tinggal di surga, begitu kembali ya kita akan ingat, oh, ini dulu pernah ini saya makan begini. Jadi kata ditiupkan itu menunjukkan bahwa tempat keluarnya adalah wilayah surga di mulut kita, lalu kemudian ya praktek aplikasinya nanti berkaitan dengan keluar masuknya napas. Jadi udara nanti akan bermain, ya, karena kata tiupan tadi. Ya, alhamdulillah. Anak saya sudah datang itu yang anak gagah. Wah, anak gagah. Alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Ini mau diantar lagi ke masjid untuk simaan kawan-kawan. Sampai kita ketemu setelah ini ya, setelah salat asar ya kawan-kawan ya. Setelah salat asar insyaallah kita jumpa kembali. Mudah-mudahan saya ke studio. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.